Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa usalli wa usallim ala al-mab'uts nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kelapangan, kemudahan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap harinya, yaitu solat berjamaah. Solat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solat yang kita panjatkan, yang kita lafazkan, yang kita ucapkan setiap harinya bisa memberikan syafaat atau penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada zuhur yang berbahagia ini atau pada siang yang berbahagia ini, judul tausiah singkat kita adalah Afdalul A'mal fi Syahri Ramadan. Amal yang paling baik di bulan Ramadan. Jadi judul kita adalah amalan yang paling baik di bulan Ramadan. Maksudnya di sini adalah di luar dari puasa Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah salat qiyamul lail atau kita kenal dengan salat tarawih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sepanjang di bulan Ramadan, sepanjang di malam di bulan Ramadan, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dihapuskan dosa-dosanya karena dua sebab. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian di hadis yang kedua disebutkan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, terutamanya di malam harinya, selama kita mengerjakan salat tarawih, baik itu berjamaah atau sendiri-sendiri, atau kita mengerjakan yaitu mencari malam Lailatul Qadar, karena ini satu malam yang Allah istimewakan di bulan Ramadan. Jadi karena dua sebab dosa-dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena qiyamul lail atau tarawih, yang kedua adalah karena mencari malam Lailatul Qadar. Ini adalah amalan utama di antara amalan utama di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah amal utama di bulan Ramadan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena ini adalah pahala yang khusus bagi kaum muslimin, bagi orang-orang beriman di bulan Ramadan. Karena Allah sendiri yang mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada Rasul untuk bertadarus, sampai di tahun sebelum Rasul wafat, Rasul bisa mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan bersama dengan Jibril, yaitu sebanyak 2 kali, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian dari hadis ini, para syurrah atau para ulama mensyarah hadis ini mengatakan mustahab hukumnya bagi seorang mukmin mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lebih kurang atau 1 kali, minimal 1 kali kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Jibril datang kepada Nabi, kemudian bertadarus bersama dengan Nabi, bahkan menjelang wafat atau bahkan di tahun menjelang wafatnya Rasul bisa mengkhatamkan sebanyak 2 kali. Lalu dari sinilah diambil faedah hadisnya, minimal seorang muslim itu mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan 1 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang kedua adalah yaitu luzumul masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Jadi berdiam diri di masjid ini ada 2 maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah berdiam diri, datang ke masjid sebelum solat atau sesudah solat. Minimal beberapa detik dia itu berdiam diri di masjid, dan ini terhitung termasuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari pernyataan di sini adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat dahulunya, kata Abu Hurairah, kami senantiasa yaitu melazimkan senantiasa duduk di masjid, dan kami juga menjaga puasa kami. Karena ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, datang ke masjid sebelum solat atau berdiam diri setelah solat, maupun sebentar, sedetik 2 detik, itu sudah dihitung berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian makna dari luzumul masjid, berdiam diri di masjid tersebut adalah i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak wajib. Minimal i'tikaf itu paling sedikit bisa 1 malam, atau yang paling sempurna adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul beriktikaf itu mulai dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang lebih sempurnanya iktikaf itu. Kemudian di dalam sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Unais Al-Juhaini menceritakan tentang bapak beliau. Karena saking keutamaannya luzumul masjid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bapaknya Abdullah bin Unais Al-Juhaini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah untukku 1 malam bersama dengan di masjidmu." Kemudian Rasul mengatakan, "Datanglah engkau pada malam yang ke-23." Kemudian bapaknya Abdullah bin Unais Al-Juhaini datang di malam yang ke-23 ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bapaknya ini tinggal di daerah gurun, di pedalaman Arab atau daerah gurun. Makanya pada tanggal 23 malam itu, pada malam ke-23, bapaknya Abdullah bin Unais datang. Kemudian dia berdiam diri, beriktikaf di masjid sampai terbitnya fajar, sampai munculnya waktu fajar, Bapak Ibu yang dirahmati. Bahkan bapaknya Abdullah bin Unais ini mengikat onta-ontanya atau mengikat tunggangannya untuk demi beriktikaf di masjid pada malam 23 Ramadan. Ini bukti adalah bahwasanya pentingnya luzumul masjid, berdiam diri di dalam masjid, baik itu sebentar atau dalam waktu yang lama, karena keutamaan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, amalan yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah bazlul infak was sedekah, yaitu mencurahkan, berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan ketika datang bulan Ramadan, sebagaimana Rasul itu diibaratkan melebihi dari angin yang berhembus, karena saking dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qattara fihi shaiman kana lahu mislu ajrih." Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan makna man fattara tersebut. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, itu bukan hanya sekedar di berbuka saja, tapi ketika di awal, maksudnya adalah ketika sahur dan ketika berbuka, maka dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang berpuasa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, marilah di bulan yang mulia ini
kita mencurahkan seluruh harta kita, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa saja yang kalian infakkan itu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena kita tidak tahu berapa banyak Allah akan menggantinya. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.